Kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Karena dengan berbaik sangka hidup akan lebih ringan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, pernah Jibril bertanya kepada Nabi, Bapak Ibu, kita bahas di hadis arba'in yang kedua. Fa akhbirni 'anil iman, kata Jibril. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi pun menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Untuk beriman kepada takdir baik dan takdir buruk harus diiringi dengan berbaik sangka kepada Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat maghrib Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la, yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya, sebab Allah menjadikan kita melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Allah, ibadahilah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu buahnya adalah takwa, rasa takut kepada Allah. Dengan kita melaksanakan salat, puasa, zakat, dan semua ibadah-ibadah itu akan melahirkan sifat takwa, yakni sifat takut kepada Allah dan tidak berani melakukan larangan-larangan Allah. Maka dengan kita salat di masjid, insya Allah akan tumbuh sifat takwa dalam diri kita dan tumbuh rasa takut kepada Allah, tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita nio jadi orang elok, rajin-rajinlah kita salat Bapak. Rajin-rajinlah kita beribadah. Apalagi ke masjid, ini sangat ditekankan sekali. Orang yang rajin salat ke masjid pasti perangainya baik, pasti orangnya baik, pasti orangnya jujur. Nah, dan tidak berani melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dia akan selalu jujur dalam perilakunya, dia akan selalu jujur dalam pekerjaannya. Dia tidak berani melakukan walaupun tidak ada atasan, tidak ada bos. Nah, tapi cukup bagi dia Allah melihat, maka dia tidak berani menyelewengkan sedikit pun apa yang bukan menjadi haknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, janji Allah di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadilah kamu orang yang jujur, kata Allah. Maka apa yang Allah berikan? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah akan perbaiki amal-amal kita, Allah perbaiki kehidupan kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang menang, yakni menang di dunia dan menang di akhirat nanti dengan dimasukkan ke dalam surganya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka sholat maghrib yang kita lakukan mudah-mudahan menimbulkan ketakwaan dalam hati kita, sehingga timbul rasa takut kepada Allah yang menjaga kita untuk tidak melakukan larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid yang dimuliakan beserta jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sajarangan Ninik Mama Alim Ulama Cadiak Bandai, Kapai Tampik Batanyo, Kapulang Tampik Kaba Barito. Yang terhormat ustaz-ustaz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadojo Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, sesuai dengan judul yang sudah disebar melalui pamflet, adapun judul kita malam ini berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka ini bahasa Arabnya husnudzan, lawannya suudzan. Kalau suudzan berburuk sangka, husnudzan berbaik sangka. Bapak Ibu yang dimuliakan, orang-orang soleh terdahulu selalu husnudzan kepada Allah. Misal kita buka di Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 61-62. Di situ Allah menceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma tara al-jam'an, ketika dua rombongan itu sudah saling melihat. Dua rombongan yang diceritakan adalah rombongannya Musa dan rombongannya Fir'aun. Ketika itu Musa dan Bani Israel eksodus, keluar dari Mesir menuju ke Palestina. Dibawalah oleh Musa seluruh Bani Israel, bapak ibunya, kakek neneknya, anak-anaknya, semua kalangan diboyong oleh Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan, di pertengahan mereka bertemu dengan Laut Merah. Ndak ada jalan lain. Pas caliak kamu ko ada Laut Merah. Caliak kalakang lah nampak abu-abu kuda Fir'aun beserta pasukannya mengejar dengan cepatnya. Maka Allah menceritakan situasi yang sangat mencekam itu. Allah menceritakan falamma tara al-jam'an, ketika dua pasukan itu sudah saling menengok satu sama lain. Rombongannya Musa melihat Fir'aun, rombongannya Fir'aun pun sudah melihat Musa. Qala ashabu Musa, berkatalah pengikutnya Musa, inna lamudrakun, sungguh kita pasti akan terkejar. Jadi kecek Bani Israel Bapak Ibu ketika itu habislah kita.
tamat riwayat kita. Kita pasti tertangkap oleh Fir'aun. Kau di muka kau Laut Merah, tak ada jalan kakabur lain. Kama kapai Fir'aun taka itulah kancamnya kudo-kudo gitu jalan kakinya. Maka Bani Israel yakin mereka pasti akan tertangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan, namun bagaimana dengan Nabi Musa? Allah sampaikan di ayat yang ke-62, qala kalla, sekali-kali tidak, kata Musa. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, sayahdin, dan pasti akan menunjukkan jalan kepadaku. Perhatikan bagaimana hebatnya bahasa Allah menyampaikan. Nah, Bani Israel yakin mereka pasti tertangkap. Pakai lam taukid di situ, penegasan, penguatan. Lamudrokun, kita pasti akan tertangkap. Namun Nabi Musa pun tidak kalah yakin pula Bapak Ibu. Sayahdin, kita pasti akan selamat. Pakai sin penguat di situ. Jadi yang seorang yakin selamat, yang lain yakin tertangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan, ucapan Nabi Musa menunjukkan beliau husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Walaupun di situasi yang sangat sempit, tidak nampak jalan keluar, tapi tetap beliau optimis, yakin Allah pasti menolong. Kau yang ambo kerajaan kau batu, nah kau kini serobok jalan buntu, mentok ambo serahkan kepada Allah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka Allah pun sesuai prasangka Nabi Musa. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami pun wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukulkan oleh Musa, terbelahlah lautan, lewat mereka di tengah sampai di seberang, disusul oleh Fir'aun. Namun lautan kembali menyatu, binasalah Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah yang kedua, ketika Raja Namrud dan kaumnya pulang dari suatu acara, dilihatnya berhala-berhala sudah hancur. Lalu Raja Namrud dan kaumnya yakin ini pasti Ibrahim yang menghancurkan patung-patung kita, sebab Ibrahim sangat benci dengan penyembahan berhala kita. Dipanggillah Ibrahim, wahai Ibrahim, bukankah engkau, pasti engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Nah, kan lawak lo bahasanya, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Bisa lo Tuhannya dihancurkan. Nah, kalau Tuhannya bisa dihancurkan, apalagi hambanya. Nah, maka Ibrahim mengatakan, tanyakan kepada berhala yang paling besar. Berhala yang paling besar masih berdiri tuh, masih kokoh. Nah, coba tanya, nyo saksi matanya mah, nyo saksi kunci. Nah, coba tanya. Nah, maka orang-orang pun mengatakan, tidak mungkin patung bisa bicara. Nah, di situ kenapa kalian menyembah patung, kata Ibrahim. Lajaleh patung itu tidak bisa mengejek, tidak bisa menyelamatkan dirinya surang. Kepada patung itu perlu kalian meminta segala sesuatu. Bukannya sadar mereka malah murka, dibakarlah api yang sangat besar Bapak Ibu untuk dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Apakah kalimat terakhir Nabi Ibrahim sebelum dimasukkan ke dalam api? Nabi SAW menceritakan, kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya finnar. Kata-kata terakhir Nabi Ibrahim sebelum dilempar ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Bapak Ibu yang dimuliakan, lalu dilemparkanlah beliau. Orang-orang menunggu, api meletup-letup membakar, semakin besar kobarannya. Lalu mereka melihat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut. Rupanya beliau kedinginan di dalam api. Nah, bisa lo kedinginan di dalam api. Apa pelajaran berharga yang kita ambil? Kalau kita bersama Allah, Allah akan lakukan apapun untuk melindungi kita. Lautan bisa terbelah dua, Pak. Api bisa menjadi dingin.
pisau tidak sampai ke leher Nabi Ismail. Yunus tidak dicerna oleh ikan, hidupnya dalam perut ikan. Pelajaran berharga, kalau kita bersama Allah, Allah akan lakukan apapun untuk melindungi hambanya. Hukum alam diputar sama Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka kisah-kisah tersebut menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang soleh selalu husnudzan, selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah, walaupun di situasi paling sempit, namun Nabi Ibrahim tadilah, bayangkan Bapak Ibu, kalau apilah berkobar-kobar di hadapan beliau sudah diikat, tinggal dilempar saja ke dalam api lagi. Tidak ada harapan untuk selamat nampaknya. Kalau Musa tadi masih bisa kabur, ya kan? Mungkin bisa ke kanan, ke kiri. Nah, kalau Ibrahim tadi tidak ada harapan untuk selamat lagi, tapi tetap berbaik sangka kepada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Maka Allah pun sesuai prasangka hambanya, Allah tolong hambanya tersebut dengan cara yang tidak disangka-sangka. Mengapa kita mesti berbaik sangka kepada Allah? Yang pertama, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Allah mengatakan, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu. Kalau hambaku berbaik sangka kepadaku, baginya prasangka baiknya itu. Wa in dhanna bi syarran falahu. Dan kalau hambaku berburuk sangka kepadaku, baginya pula prasangka buruknya. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka hadis ini memberitahu kita, prasangka itu bisa menjadi kenyataan. Prasangka itu bisa terwujud menjadi kenyataan. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi. Dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari diceritakan, pernah Nabi menjenguk seorang Arab Badui yang sedang sakit demam tinggi. Seperti biasa, Nabi kalau menjenguk orang sakit mendoakan, la ba'sa alaik tahurun insyaallah. Ndak baagai sakit kodo kecil Nabi. Ini akan menjadi pembersih dosa-dosamu insyaallah. Nabi memberikan semangat positif, pasti bisa sembuh. Nah, yakinlah, banyak-banyak sangka baik. Tiba-tiba ada seseorang mengatakan, Bapak Ibu, ya, justru ini adalah demam tinggi ala syaikhin kabir yang melanda orang tua ini dan akan mengantarkannya ke alam kubur. Nah, jadi dibantahnya pernyataan Nabi tadi. Dibilangnya ini adalah demam tinggi yang akan mengantarkan orang tua ini ke alam kubur. Jadi kalau bahasa awaknya, iko damam takahiko, ko biasanya ndak lama boleh. Ah, besok lah pai guys kok mak keceknya. Padahal Nabi memberikan semangat positif, pasti bisa sembuh. Tapi orang tadi malah membantah. Ada mamtakai koko ndak lama kodo, biasa besok lah pai kok mah. Kecek Nabi mandanga itu, fa na'am idzan. Baiklah kalau begitu. Ya sudah, mari kita lihat kata Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam berbagai riwayat dikatakan orang tua yang sakit itu besok pagi meninggal dunia. Sesuai dengan yang diprasangkakan. Maka hati-hatilah dalam berprasangka, sebab prasangka itu bisa terwujud menjadi kenyataan. Bapak Ibu, barangkali kalau kita pikir-pikir, kok hidup kita kok banyak buruk aja. Mungkin dek kita kok acuk prasangka buruk, Bapak Ibu.
Kita ku acok bana berpikiran negatif thinking. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Nah, kan acok kita danga orang mengece tak kaiko kan, batua wa kecean kan, batua kan kecean. Ba'ain ndak akan terjadi deh Bapak Ibu. Itu yang diprasangkakan tarikh itu maka terjadinya. Maka hati-hati menggunakan pikiran kita, sebab pikiran ini ada kekuatan. Pikiran ini bisa mewujudkan kenyataan. Makanya Nabi selalu menganjurkan prasangka baik, husnudzon, positive thinking. Itu terus yang disuruh Nabi kepada kita. Jaga pikiran kita, jangan suka berpikiran kotor, pikiran yang baik-baik, optimis, pikiran yang positif. Maka itu pula lah yang akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, contoh sederhana kau yang acok dalam kehidupan kita. Ada orang kalau nyo mandi hujan-hujanan, pas di bawah rumah nyo lah yakin saya tuh besok pasti dama mambogo gitu. Ada nak Bapak Ibu ambo yang takah itu di sini. Jadi kalau nyo hujan-hujanan, nyo kecan takah kok besok pasti dama mambogo. Yakin nyo besok nyo damam ya. Akhirnya bisa beneran damamnya. Kan betul kecil ambo kan damam kan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, sementara ada sebagian yang lain, termasuk ambo Bapak Ibu, ambo izin baca rito, iko bukan takabur, bukan sombong, naudzubillah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ambo kadang kalau hujan labih, ambo lagi bawa mantel, tapi ndak ambo pakai mantel ambo tuh. Bahkan ambo buka helm ambo Bapak Ibu, pulang ngambu hujan-hujanan ke rumah. Bahasa ngajoan mandi hujan. Besok pagi alhamdulillah lain masih ceramah juga Ibu. Dah ada damam dah. Lain masih sehat walafiat. Karena aku mencari hujan itu rahmat. Hujan itu berkah sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari hujan itu, kami turunkan dari langit itu hujan yang membawa berkah, membawa kebaikan. Jadi hujan itu kata Allah membawa kebaikan. Ambo cari hujan itu sebagai pembawa kebaikan. Alhamdulillah sehat walafiat Bapak Ibu, ada damam biasa-biasa saja. Maka hati-hatilah dalam berprasangka. Apa yang kita fikirkan itulah yang akan terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Karena dengan berbaik sangka hidup akan lebih ringan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, pernah Jibril bertanya kepada Nabi, Bapak Ibu, kita bahas di hadis arba'in yang kedua. Fa akhbirni 'anil iman, kata Jibril. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi pun menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Untuk beriman kepada takdir baik dan takdir buruk harus diiringi dengan berbaik sangka kepada Allah. Sebab kalau tidak, barik kita menjalani. Kita ambil contoh, misal ada orang yang kena PHK. Kena PHK itu kan barik Bapak Ibu. Pas orang kena PHK, hanya kecean deh, aku kena PHK ambo, ikolah satu-satunya sumber nafkah mata pencaharian ambo. Apa kadia kia makan keluarga, untuk keperluan keluarga daripada pitih, barik untuk dijalani. Tapi kalau diiringi husnudzon kepada Allah, mungkin Allah sedang menyiapkan sampai karajo yang lebih mantap, yang gajinya lebih gadang. Mungkin salamoku ambo sibuk bakar rajo lupa jo keluarga. Ambo pai anak-anak masih lalu, ambo pulang anak-anak lah lalu, nak serobok jo anak. Kini di PHK ada waktu untuk bersama keluarga.
Ini alarm apa Ibu? Pak minta tolong matiin saya Pak, alarm Pak, alarm apa Ibu? Minta tolong Pak. Kita akan saja abaikan tuh. Lupa bawa matian alarm tadi. Alhamdulillah, kasih Pak. Nah, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, itu alarm supaya tinggal 20 menit lagi azan Isya. Lupa bawa matian tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka dengan berprasangka baik kepada Allah ringan untuk dijalani, dan Allah pun sesuai prasangka hambanya. Nah, seperti yang di poin pertama tadi. Atau barangkali Bapak Ibu ambo yang ada sakit, lebat tahun-tahun sakit, ya kan, tidak jo cegak-cegak. Kalau dijalani tanpa prasangka baik, barek. Kok ndak cegak-cegak sakit ambo kalau bertahun-tahun ambo sakit, dah bolak-balik ke rumah sakit, lah kenal lo tukang parkir rumah sakit itu jo ambo saking ngaconya rumah sakit. Lapai lo lidah kok diacok minum obat, ndak jo cegak-cegak apa yang kini. Ndak sayang Allah kamu ceritanya kok gitu. Barik menjalani, tapi kalau dengan husnuzan kepada Allah, mungkin dosa-dosa ambo lah banyak benar. Itu makanya Allah hadiah penyakit untuk menggugurkan dosa-dosa. Seperti yang Nabi sampaikan tadi Pak Ibu, la ba'sa 'alaik tahurun insyaallah. Sakit ini akan menjadi penggugur dosa-dosa. Mungkin ambo kurang zikir, ambo sibuk ju dunia. Pas ambo sakit kan banyak istirahat, banyak duduk, banyak rabah, lebih banyak waktu untuk berzikir. Mungkin tahun besok Allah sembuhkan. Mungkin Allah sedang menyiapkan kesembuhan yang indah bagi ambo. Dengan prasangka baik kepada Allah ringan menjalani baik. Dan Allah sesuai prasangka hambanya. Itu yang kita prasangkakan, maka itu pula yang akan Allah wujudkan atas diri kita. Nah, termasuk barangkali yang melamar karajo, ya kan? Nyolah baraja, lah kursus, lah try out untuk ikut ujian CPNS misalnya. Kiranya ndak jebol juga dah. Kalau ndak jebol itu Bapak Ibu, saatnya kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin Allah menyiapkan yang lebih baik. Kalau kita kerja di situ, mungkin nanti ndak baik kelanjutannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, selanjutnya yang ketiga, mengapa berbaik sangka kepada Allah? Karena Allah yang paling tahu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Ta'ala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu jelek bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu, kamu itu tidak tahu apa-apa. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Balik ke contoh yang tadi Bapak Ibu, ya kan, sesuai dengan contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Misalnya apa? Perang. Kata Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atasmu berperang walaupun kamu tidak suka berperang. Berperang itu tidak ada yang suka, benci kita. Makannya tidak jaleh apa yang dimakan, lalunya tadi mah badan panik, hujan-hujanan, ange-angean, bahkan bertaruh nyawa. Tapi itu baik bagi kamu, kata Allah. Dan sebaliknya ada sesuatu yang kamu suka, padahal itu tidak baik bagi kamu. Ya kan, kita suka main HP, kita suka nonton TV begitu, padahal kita sedang menyia-nyiakan umur kita. Kita suka melakukan perbuatan dosa, padahal itu jelek bagi kita.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu, kamu itu tidak tahu apa-apa, kata Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, ada sebuah kisah yang menarik. Pernah ada seorang raja yang berburu ke hutan bersama anggotanya, bersama hulu balangnya, bersama pengawalnya, bersama penasehatnya. Kiranya Bapak Ibu, karena kurang hati-hati, malang tak potong jarinya. Jari yang mulanya 5 tinggal sampai lah. Dalam situasi itu, raja tadi pun panik, lalu mengadu kepada penasehatnya. Penasehat, bah caranya kau lah putih jari ambo. Penasehat, alo kanyo kecean, Bapak Ibu, jari lah putih. Tunjuk kecean, saya tak kahiko. Niatnya menghibur. Wahai raja, syukuri saja, pasti ada hikmahnya. Kini ambo tanya, Bapak Ibu, kalau jari sedang putih, sedang panik-paniknya, sedang sakit-sakitnya, disuruh bersyukur, kira-kira sanang atau berang, Bapak? Jari putih disuruh bersyukur, beranglah raja tadi langsung. Murkanya, kurang aja penasehat, masukan penasehatku dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, setelah luka raja ini sembuh, rupanya raja kok ndak kapok doh. Nah, pailo baburu sekali lagi bersama hulu balangnya, pengawalnya dan penasehatnya. Tapi penasehatnya penasehat yang baru, karena penasehat yang lama masuk penjara. Malang ndak dapat ditulak, mujuan ndak dapat diraih. Kiranya Bapak Ibu, kane malang lo beliau ditangkok dek suku kanibal. Jadi raja beserta rombongannya ditangkap oleh suku kanibal, kiranya untuk dipersembahkan kepada dewa orang tu, dijadian tumbal. Tapi syaratnya badan harus lengkap, tak boleh ada cacat. Jadi diseleksilah raja dan pasukannya tadi, cie-cie Bapak Ibu, untuk dijadikan tumbal kepada dewa mereka. Lulus seleksi sadonya menjadi tumbal dewa, kecuali raja. Karena raja tadi lah tak potong jarinya cacat. Kamu cacat, tidak bisa jadi persembahan kami, pergi sana. Diusirlah raja tadi. Anggotanya karena ya buih sadonya, raja tadi pun balari pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, keluarkan penasehatku. Wahai penasehat, benar yang engkau sampaikan, syukuri saja, pasti ada hikmahnya. Gara-gara jariku putus, aku selamat dari kematian. Alun salah selesai Bapak Ibu. Kecek penasehatnya, saya juga berterima kasih kepada raja. Kalau saya tidak di penjara hari ini, kalau saya ikut berburu ke hutan, saya pasti ditangkap oleh suku kanibal tersebut dan ikut dijadikan tumbal untuk dewa mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, itu kisah yang masyhur, kisah yang populer Bapak Ibu, diceritakan di berbagai kitab-kitab. Apa pelajaran berharga yang kita ambil? Kalau terjadi sesuatu di luar kehendak kita, di luar harapan kita, sesuatu yang menjengkelkan, menyebalkan, membangkitkan amarah kita, jangan buru-buru berang, tahan. Sebab cari toko alun salasai kironyo lain. Bapak Ibu, kita sering menganggap kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, Allah berakhir sadonyo. Lah kecewa kita kok, Allah berakhir ndak ada baiknya lain. Makanya kita mengamuk, makanya kita berang-berang marabo ya kan? Karena kecewa tadi. Padahal cari toko alun salasai lain, masih di tengah-tengah. Nah, berapa banyak kejadian, ada orang yang nyoka naik pesawat, nyo baru tiba bandara, pesawat lah tabang. Nah, talambe Bapak Ibu, pesawat lah tabang, nyo talambe, akhirnya kesalnya berangnya nyo telepon udahnya langsung. Udah ndak bantu awak, siap-siap talambe awak jadinya lah tabang pesawat.
Kan kalau ibu-ibu apa-apa kejadian kan apa tak salah tarik nak bu. Apa saja kejadian gua pasti apa yang disalahan tadi itu, pasti apa yang salah ya kan. Nan apa aku lagi sabarnya, ayalah minta maaf ya, nanti kita belikan tiket yang baru. Ndak pada lama sudah tu pesawat yang tabang tadi masuk kabar itu jatuh akhirnya. Baru taman doangnya. Untung tak lambe ambo tadi sempat naik lah beda alam. Betapa banyak kejadian-kejadian seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau terjadi sesuatu di luar kehendak kita, batanang dulu, banyak sabar. Jangan langsung berang-berang. Ingat, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitan dan kemudahan itu sepaket. Tapi yang Allah hadapkan duluan adalah kesulitan. Namun setelah kesulitan itu ada kemudahan setelahnya. Selalu ada happy ending. Selalu ada cerita bahagia di balik cerita yang sedih. Maka menunggu kemudahan itu tiba, menunggu cerita bahagia itu sabar gitu. Terjadi hal yang menjengkelkan kita tahan sabar. Beko baru sadar gitu, oh ikut tujuan Allah kiranya. Baru sadar kita, pas kita taraso sadar tuh manis benar rasanya. Untung ndak berang ambo tadi, ya kan? Untung ndak marah ambo tadi. Sempat marah ambo malah terjadi hal-hal yang buruk. Tapi berkat kesabaran itu, ketika nampak oleh kita apa maksud rencana Allah itu, barulah terasa oleh kita manisnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, kenapa kita mesti husnudzon kepada Allah? Itu yang terakhir Bapak Ibu. Karena Allah itu tidak pernah zalim kepada manusia. Firman Allah Quran surah Yunus ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak pernah zalim kepada manusia syai'a, sedikit pun. Allah tidak pernah jahat kepada manusia sama sekali, sedikit pun. Allah menjamin itu. Lantas mengapa manusia mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, problem, masalah, trouble, hal-hal yang menyusahkan hidupnya, hal-hal yang merepotkan dia? Kok bisa? Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Manusia itulah yang menzolimi diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi di ayat tersebut Allah berlepas tangan. Kesusahan, masalah, trouble yang kalian alami, jangan salah-salahkan ambo. Ambo tidak pernah jahat kepada manusia. Allah angkat tangan di situ, Beb. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Kita kadang ngacuk menyalahkan Allah tanpa kita sadari, Beb. Misal terjadi banjir, ya kan? Ini semua kehendak Allah, kecewa. Tidak menyalahkan Allah deh Bapak Ibu. Ini semua terjadi atas izin Allah. Betul, atas izin Allah betul. Tapi apakah Allah meridhoinya? Tentu semua terjadi atas izin Allah, tapi bukan berarti Allah melakukannya dengan senang hati begitu. Ini yang kalian kerjakan, ini yang kalian dapat. Jadi hati-hati bahasa kita Bapak Ibu. Kalau terjadi musibah, bencana, ketok-kecian, ini semua adalah kehendak Allah begitu, ya kan? Seolah-olah Allah saja kesalahan tadi. Padahal Allah tidak pernah jahat kepada manusia. Kita yang buat perangai, kita yang dapat akibatnya. Kita yang banyak tingkah, kita yang baulah, kita surang yang memanen hasilnya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 apa kata Allah? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, baik pula yang kamu dapatkan. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, buruk pula yang kamu dapatkan. You reap what you sow. Pepatah bahasa Inggris. Kamu akan panen apa yang kamu tanam.
Bapak Ibu yang dimuliakan, justru Allah itu pengen hambanya semua selamat. Allah itu pengen manusia ko sadonyo selamat, jalannya batua, hidupnya mudah, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan. Itu yang Allah pengen dari manusia, Bapak Ibu, sadonyo. Bahkan Fir'aun pun Allah pengen Fir'aun selamat. Ma buktinya, dalam hidup Allah akan nampakkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita mengikutinya. Allah nampakkan kita orang pergi ke masjid, Allah dengarkan kepada kita ceramah-ceramah, Allah pahamkan kita sholat itu hukumnya wajib, puasa itu wajib, Allah pahamkan kita. Allah nampakkan orang pergi ke masjid, ya kan? Allah kasih kita mata, telinga dan akal untuk mencerna semua petunjuk-petunjuk dari Allah itu. Nah, pernahkah Bapak Ibu sedang naik motor, sedang naik oto, nampak tulisan di tepi jalan, sudahkah Anda sholat? Pas 10 kita alun sholat lah. Atau kita colek tulisan-tulisan di bak-bak truk. Nah, kan di bak-bak truk tuh banyak tulisan-tulisan. Ancak-ancak tulisannya tuh, ambo acok, ambo foto, ambo jadian status. Jangan ngebut-ngebut, keluarga menunggu di rumah. Pas 10 kita sedang terkaja-kaja ketika itu, ya kan? Atau pas kita buka Facebook kita cari beranda, ada sekawan yang membuat status cocok Jawa. Statusnya bersedekah membawa kebaikan hidup. Oh iya, ambo alun sedekah hari kelai. Atau yang paling ajaibnya, kita lewat di muka masjid itu sedang ada wirid, sedang ada ceramah. Pas kita lewat tuh, ustadz tadi seolah-olah sedang menegur awak. Jadilah orang yang sabar, orang yang berang-berang tuh tidak ada kebaikan kepadanya. Pas 10 tadi pagi kita baru berang-berang. Nah, acok kita alami kejadian-kejadian takah itu Bapak Ibu. Dan kita anggap, kebetulan bana ya. Itu tidak kebetulan, itu cara Allah menunjukkan kebaikan kepada kita. Itu petunjuk dari Allah. Tapi kita yang tidak sadar. Tidak mungkin Allah tuh magia petunjuk, ada suara dari langit. Oi sidik, jangan berang-berang, sabarlah jadi orang. Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Allah tuh memberikan petunjuk kepada kita lewat orang-orang di sekitar kita, lewat media-media di sekitar kita. Makanya pepatah orang Minang, alam tak kambang jadi guru. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya memberikan pengajaran yang baik kepada kita. Bahkan saking sayangnya Allah utus orang-orang yang elok untuk menasihati awak. Kok saking sayangnya Allah utus kawan, ya kan, kawan pernyaknya nasihati awak. Allah utus orang rumah awak menasihati awak. Allah utus apa menasihati ibu, anak menasihati awak. Ini tanda cinta dari Allah. Tapi manusia itulah yang culas, yang kareh kapalo, yang tak namuah menerima kebaikan. Pas dinasihati mangarengkangnya. Dan petunjuk-petunjuk dari Allah tadi nyo abaikan saja, ya kan? Padahal Allah pengen dia selamat, Allah pengen hidupnya benar. Tapi karena dia mengabaikan petunjuk-petunjuk yang Allah nampakkan setiap hari kepada dia, maka dia sendiri yang menderita. Makanya kesusahan hidupnya, makanya kerepotan surangnya, karena tidak namu mengikuti kebaikan yang Allah tunjukkan. Bahkan Fir'aun pun Allah pengen dia selamat. Ma buktinya Bapak Ibu, Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkannya. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha, kata Allah. Quran surah Toha 43. Pergilah kalian berdua menuju Fir'aun. Fir'aun itu sudah keterlaluan, kata Allah. Faqula lahu qawlan layyina. Berbicaralah kepadanya dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar lalu dia takut kepada Allah. Nah, Allah pengen Fir'aun selamat. Baik, Allah itu tidak jahat. Allah jangan pernah anggap Allah jahat. Tapi manusia itu sendirilah yang menutup matanya, menutup telinganya dari petunjuk Allah. Makanya hidupnya kesusahan, repot, banyak masalah, karena ulahnya surang. Bapak Ibu yang dimuliakan, kata Allah juga diperjelas di Quran surah
surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan, disebabkan ulah tangan manusia. Buang sampah sembarangan kita, terjadi banjir, kita juga yang repot. Kita cabut pohon dari tanah, dak kita tanam yang baru, terjadi longsor, kita juga yang repot. Kita bakar sampah sembarangan, kita bakar hutan, terjadi kabut asap, kita juga yang repot. Bumi kolah seimbang Allah ciptakan. Quran surah Al-Muluk ayat 3, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan kamu lihat ciptaan Allah yang tidak seimbang. Semua seimbang, bumi ini seimbang. Dan kalau manusia mencoba mengganggu keseimbangan bumi, manusia surang yang merasai. Hebat teknologi Allah, kok canggih. Kita ese yang iko, otomatis kita kena iko. Kita ese yang iko, otomatis kena iko, Bapak Ibu. Tidak bisa macam-macam kita di bumi. Nah, kalau kita macam-macam, kita surang yang kerepotan. Nah, termasuk apa yang terjadi di nagari kita baru-baru kok. Ada lo orang ko yang menyalahkan hujan, Bapak Ibu. Ada seorang konten kreator yang mau lihat, nyo fix menyalahkan hujan. Galodo ko iku murni karena hujan ko labik bana. Curah hujan labik, terjadi badai siklon dan segala macam. Seminggu hujan tak berhenti-berhenti ni. Setengah jam berhenti labik, langsung setengah jam berhenti labik, gitu kan? Bapak Ibu, sebelum kita menyalahkan hujan, coba kita periksa di Al-Quran dulu. Quran surah Al-Mu'minun ayat 18 salah satunya. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin, kata Allah. Kami turunkan air hujan itu dari langit biqadarin, dengan kadar, dengan ukuran, dengan takaran. Jadi Allah tuh menurunkan air hujan itu tidak sakalama Allah saja, sebanyak-banyaknya diturunan, enggak. Tapi sudah Allah ukur ukuran yang pas. Berapa jumlah kebutuhan makhluk di bumi, berapa yang bisa diterima oleh bumi, diserap oleh tanah, itu sudah Allah ukur dengan sebaik-baiknya. Tapi dek bumi tadilah kita rusak, pohon-pohonlah kita cabui, kita ganti jo ladang sawit, karih tanahnya, tidak bisa air masuk ke dalam tanah, tambah pula beton dima-dima, akhirnya air tadi berkumpul, terhimpun, nyobau segala material yang bisa nyobau, meluncur ke pemukiman manusia, nyoterjang segala yang ada di hadapannya, dan terjadilah apa yang terjadi. Nah, jadi jangan sesekali menyalahkan alam, Bapak Ibu. Alam kolah dulu ada pada kita. Nah, lalu nado manusia, alam kolah ada je, bumi beserta sistem di dalamnya lah ada. Datang manusia baru rusak seluruhnya. Kalau memang hujan penyebab musibah yang melanda negari kita kok, bako ndak sadu bukit yang kanai. Jadi ala Bapak Ibu, bukit-bukit yang kanai itu pasti yang lah diesek manusia, yang lah ditebangi pohon oleh manusia. Tapi bukit-bukit yang masih asri, misal Gunung Pangilun tu Bapak Ibu, jadi lah Gunung Pangilun tu itu ndak landai mode Gunung Marapi, itu vertikalnya tagak. Nah, tapi barana lah be hujan, alhamdulillah sampai kini masih aman, ndak ada longsor sama sekali. Itu banyak warga tinggal di bawah, Bapak Ibu. Nah, kita cari kiranya bukit tadi masih asri, alun diesek oleh manusia. Nah, tapi kalau manusia kalau bertingkah, Bapak Ibu, hanya esek, barulah terjadi musibah yang tidak diinginkan. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka Allah itu tidak pernah jahat kepada kita, kita sendiri yang jahat kepada diri kita. Maka Bapak Ibu, apa kesimpulannya? Yang pertama, kita selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Nah, dan Allah sesuai prasangka hambanya. Dan yang kedua, jangan kita rusak bumi. Nah, jangan kita rusak bumi, Bapak Ibu. Buanglah sampah pada tempatnya, dan jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan tebang hutan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sakitik yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih banyak, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.